Perkenalkan, nama saya Revi Alianggraini dengan NPM E1I 024037, Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Jadi kali ini aku bakal bahas esai yang udah aku buat minggu lalu dengan judul Manusia dan Biota Laut. Sejarah mengatakan bahwa laut itu terbentuk sekitar 4,4 miliar tahun yang lalu, yang mana awalnya bersifat sangat asam dengan air yang mendidih, mencapai suhu 100 derajat Celcius. Asam air laut tersebut terjadi dikarenakan atmosfer bumi dipenuhi oleh karbon dioksida. Keasaman tersebutlah yang menyebabkan tingginya pelapukan. Hal demikian yang menyebabkan air laut menjadi asin hingga sekarang ini. Bumi diperkirakan mulai mendingin akibat daripada berkurangnya aktivitas vulkanik. Di samping itu, atmosfer bumi pada masa itu ditutupi oleh debu-debu vulkanik yang membuat terhalangnya sinar matahari menembus masuk ke bumi. Akibatnya, uap air di atmosfer pada masa itu terkondensasi dan terbentuklah hujan. Hujan inilah yang mengisi cekungan-cekungan di permukaan bumi hingga terbentuklah lautan seperti yang dapat kita lihat sekarang ini. Esai dengan judul Manusia dan Biota Laut. Christopher Columbus ialah penjelajah samudra pertama yang berasal dari Spanyol. Ia melakukan penjelajahan pada abad ke-15 sebanyak 4 kali dalam sejarahnya. Tujuannya ialah untuk menemukan rute dari benua Eropa ke Asia. Namun tanpa diduga justru menemukan benua Amerika. Selain itu, ada juga seorang pelaut Baski bernama Johann Sebastian Elcano yang berhasil menyelesaikan pelayaran mengelilingi dunia pertama dalam ekspedisi Magellan Elcano. Seperti yang diketahui, hanya sekitar 5% dari luasnya lautan yang telah dijamah oleh manusia hingga saat ini. Sementara itu, pada kenyataannya, kurang dari 10% lautan yang sudah dipetakan menggunakan teknologi sonar modern. Lautan yang sangat luas dan sulit dijangkau membuat eksplorasi lautan menjadi sangat sulit dan menantang. Lautan yang pernah dijelajahi diantaranya Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, dan Samudra Hindia. Salah satunya ialah Palung Mariana yang merupakan palung terdalam di dunia, terletak di antara barat Samudra Pasifik, tepatnya di timur Filipina. Pembahasan kehidupan di laut. Lautan menjadi rumah bagi beragam makhluk dan biota laut. Menjaga keseimbangan ekosistem merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi manusia, terutama menjaga kualitas air laut yang vital untuk kehidupan laut. Ekosistem laut dibagi menjadi 3 wilayah berdasarkan kedalaman dan intensitas cahaya matahari, di mana yang pertama yaitu daerah afotik, yang kedua daerah twilight, dan yang ketiga daerah afotik. Laut mencakup berbagai bentuk makhluk hidup termasuk plankton, hewan-hewan laut, tumbuhan air, dan makhluk-makhluk yang tinggal di dasar laut. Lautan menyediakan banyak sumber makanan bagi banyak spesies yang hidup di lautan dan mendukung rantai makanan yang kompleks untuk keberlangsungan hidup. Keseimbangan ekosistem laut sangat penting terutama untuk menjaga keberlanjutan kehidupan di masa depan, sekaligus memberikan layanan ekosistem yang penting bagi manusia, seperti menyediakan makanan, udara bersih, dan keindahan alam. Potensi dan fungsi biota laut. Keanekaragaman hayati pesisir dan laut adalah seluruh keanekaragaman bentuk kehidupan di pesisir dan laut, beserta interaksi di antara bentuk kehidupan tersebut dan antara bentuk kehidupan tersebut dengan lingkungannya. Keanekaragaman hayati pesisir dan laut merujuk pada keanekaragaman bentuk-bentuk kehidupan di pesisir dan laut. Tanaman yang berbeda-beda, hewan dan mikroorganisme, gen-gen yang terkandung di dalamnya, dan ekosistem yang mereka bentuk. Kekayaan hidup ini adalah hasil dari sejarah ratusan tahun berevolusi yang jika hilang akan susah untuk pulih, bahkan bisa hilang untuk selamanya. Sumber daya laut terbesar di dunia memiliki kekhasan ekosistem pesisir dan laut seperti hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Sumber daya ikan yang antara lain ikan pelagis dan ikan demersal yang mempunyai nilai ekonomis penting. Ikan yang tergolong pelagis antara lain tenggiri, tongkol, kembung, cumi-cumi, senangi, dan ikan yang tergolong demersal yaitu kakap, bawal hitam, bawal putih, pari, kerau, kitang, serta binatang yang berkulit keras, yaitu udang putih, udang barong, udang dongol, rajungan, kepiting, udang nenek, dan masih banyak jenis ikan serta biota laut lainnya. Permasalahan di laut.
Dari keberagaman biota serta keindahan yang disuguhkan oleh lautan menimbulkan banyak isu dan masalah yang harus dikelola dengan sangat kompleks dalam menghadapi permasalahan kelautan yang ada saat ini. Seperti illegal fishing yang marak terjadi di kelautan Indonesia. Sampah plastik juga menjadikan ancaman besar dalam permasalahan kelautan. Dikutip dari situs Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sampah plastik menjadi salah satu komponen terbesar sampah laut. Tidak kalah penting, permasalahan lautan yang menjadi sorotan saat ini ialah pengoperasian kapal troll. Permasalahan sektor kelautan tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil juga menjadi salah satu hal yang sangat dilirik oleh pemerintah. Sejumlah masalah yang dihadapi nelayan kecil adalah sulitnya akses bantuan, kurangnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, hingga tidak memadainya sarana dan prasarana. Sumber daya perikanan di Indonesia yang memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru serta menjadi salah satu penggerak pembangunan nasional. Kegiatan illegal fishing ini masih marak terjadi di Indonesia. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut, masih tidak menjamin berkurangnya illegal fishing di Indonesia. Kegiatan yang bersifat lintas batas ini tidak semata-mata menjadi persoalan di Indonesia, tapi juga menjadi persoalan antar negara mengingat para pelaku dan kegiatannya bersifat lintas negara. Dan karena itu juga penanganan harus dilakukan secara lintas negara, terutama melalui kerjasama bilateral dengan negara-negara tetangga di kawasan yang para nelayannya sering memasuki wilayah perairan Indonesia secara ilegal. Selama beberapa dekade terakhir, lautan kita menghadapi ancaman yang serius, tidak hanya pada illegal fishing, namun juga sampah laut atau sampah lautan, yang sampai saat ini masih menjadi sorotan dan menarik perhatian dunia karena dampak ekologi, ekonomi, dan lingkungan yang diakibatkan oleh perihal sampah laut ini sangatlah besar. Aktivitas manusia di sekitar wilayah pesisir menjadi penyebab utama menumpuknya sampah di laut. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan laut dan mengelola sampah dengan baik masih sangat minim sejauh ini. Jika tidak segera ditangani, limbah-limbah tersebut akan menimbulkan akibat yang serius bagi biota laut, seperti menyebabkan kerusakan ekosistem laut, mengancam mikroplastik, menurunkan kualitas air akibat pencemaran, bahkan menyebabkan kepunahan biota laut sebagai dampak dari kurangnya kesadaran terhadap pentingnya menjaga lingkungan dari sampah plastik. Sampah laut berasal dari berbagai sumber pembuangan sampah dari seluruh dunia. Hal tersebutlah yang menjadi penyebab utamanya. Contohnya dalam beberapa kasus seperti ketika berkunjung ke pantai, tidak mengumpulkan dan mengelola sampah dengan baik. Sampah tersebut langsung dibuang ke laut. Merujuk pada permasalahan sampah laut yang semakin menjadi sorotan publik, permasalahan tentang penangkapan ikan menggunakan troll juga menjadi salah satu trending topik saat ini. Kapal perikanan dengan ukuran 10 gross ton ke bawah dan penghentian operasionalisasi alat tangkap ikan yang merusak lingkungan dan konservasi perairan laut serta belum membuat kebijakan sama sekali dalam wujud Perda atau Pemkot. Hal ini menandakan bahwa pemerintah masih belum serius dalam menanggapi kebijakan pelarangan penggunaan troll. Alat tangkap ikan yang bersifat aktif atau biasa disebut pukat harimau, di mana alat tangkap tersebut ditarik oleh kapal yang bergerak mengejar gerombolan ikan sehingga masuk ke dalam jaring. Oleh karena itu, kecepatan kapal dalam menarik alat tangkap pada umumnya ialah lebih besar dari kecepatan renang rata-rata ikan yang tertangkap. Solusi untuk mengatasi 3 permasalahan yang menjadi ancaman bagi lautan ini tentu harus adanya peran langsung dari pemerintah dan sosialisasi lebih kepada masyarakat terutama yang tinggal di daerah pesisir akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan laut. Tindakan illegal fishing menjadi hal yang harus diperhatikan, meningkatkan patroli di perairan laut serta memastikan bahwa pelaku illegal fishing mendapatkan kebijakan yang tepat dari pemerintah. Karena seperti yang kita ketahui bahwa illegal fishing merupakan hal yang sangat merugikan dan mengancam kehidupan laut. Selain itu, upaya untuk mengurangi polusi laut juga harus menjadi prioritas. Kita perlu melakukan pengelolaan sampah yang lebih baik serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan laut. Contoh seperti tidak membuang limbah maupun sampah rumah tangga ke laut yang berpotensi menyebabkan pencemaran. Sementara itu, penangkapan ikan dengan menggunakan troll, pemerintah harus menanggapi dengan serius pelarangan penggunaan pukat harimau atau troll ini. Karena hal ini menjadi permasalahan yang cukup merugikan dalam aspek ekologi dan ekonomi serta lingkungan. Penggunaan troll sendiri tidak hanya dapat membuat populasi ikan terancam punah, namun juga merusak terumbu karang. Kebijakan pelarangan penggunaan troll sebagai alat tangkap ikan merupakan keputusan yang tepat untuk menyelamatkan kehidupan laut. Rekomendasi terhadap biota laut.
Rekomendasi mengenai kebijakan pengelolaan sampah berbasis daerah pesisir yang lebih efektif. Rekomendasi ini mencakup langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah daerah, masyarakat pesisir, dan sektor swasta untuk mengurangi dampak sampah plastik, termasuk upaya pengurangan plastik sekali pakai, pengelolaan sampah yang lebih efisien, dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pelestarian lingkungan pesisir. Terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk keberlangsungan kehidupan lautan di masa mendatang, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengurangan polusi suara bawah air. Yang kedua, perlindungan biota perairan terancam punah. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Dalam penjabaran tadi dapat disimpulkan bahwa laut merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat menguntungkan. Banyak hal yang dapat kita manfaatkan dari lautan untuk menyongsong keberlangsungan hidup di masa mendatang. Laut menyajikan keanekaragaman untuk dinikmati dan dikelola oleh manusia, baik dari segi ekologi maupun ekonomi. Terlepas dari hal tersebut, ketertarikan manusia dalam mempelajari hal tentang lautan masih sangat sedikit. Melihat kurangnya kesadaran manusia akan penyemaran dan pemanfaatan sumber daya laut yang berlebihan, menjadikan lautan yang semula menguntungkan menjadi berkurang fungsinya. Solusi dari permasalahan di lautan memiliki banyak penyelesaian, namun alangkah baiknya mencegah hal tersebut agar tidak merugikan di masa depan. Menanamkan kesadaran akan pentingnya menjaga lautan untuk tidak membuang sampah sembarangan, mengolah limbah industri dengan tepat, serta tidak menangkap ikan menggunakan pukat harimau menjadi peluang besar untuk menjaga kelestarian lingkungan laut. Karena memastikan kelestarian laut, keberlangsungan hidup biota laut, serta tidak merusak habitat ikan dan terumbu karang merupakan tanggung jawab manusia.